Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan pastinya Bapak Ibu, sahabat-sahabat, rekan-rekan, salam sehat selalu juga. Salamnya komplit, bagian dari salam nasional dan salam kebangsaan kita, Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama Bapak Wali Kota Malang, yang saya hormati, Bapak Ibu warga, ini kami hadirkan semua stakeholder dari pemerintah Kota Malang, ada staf ahli, asisten, kepala-kepala perangkat daerah, kemudian Bu Camat Blimbing yang saat ini jadi tuan rumah, serta sahabat-sahabat saya, lurah-lurah sekecamatan Blimbing. Kemudian di sebelah kiri kami ini Bapak Ibu ada Pak Widodo. Wah, ini Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang yang kami hadirkan juga karena nanti ada penyerahan klaim asuransi bagi sahabat kita yang kemarin telah mendahulu kita. Kemudian sahabat-sahabat kami dari Basnas, matur nuwun rawuhnya komisioner-komisioner Basnas. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu warga dari Kelurahan Purwantoro ini, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan warga, tetua-tetua, arep tak celuk tetua dan sesepuh tapi ketok isik nom-nom kabeh dari sini ini, jadi sungkan saya mau nyebut tetua dan sesepuh ini. Pemuda-pemuda, pemuda-pemuda harapan bangsa ini dari Kelurahan Purwantoro, Bapak Ibu matur nuwun rawuhnya, seluruh warga, dan juga pastinya penampil kita pagi ini yang proses lahirnya berbarengan Dewa 19. Makanya kenapa namanya Dewi 19, di tengahnya ada godongnya tapi gitu tadi. Jadi satu angkatan dengan Ahmad Dhani ini. Berarti ini ada Bunda Maya, Mulan Jamila gitu ini. Luar biasa penampilan beliau-beliau ini, dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih kehadirannya dalam program Ngombe STMJ. Bapak Ibu, program Ngombe STMJ ini adalah merupakan satu program dari Bapak Wali Kota Malang, bagaimana beliau ingin menyapa dan mendengarkan secara langsung serta mengidentifikasi problema-problema yang ada di warga masyarakat. Problema-problema baik permasalahan fisik, sosial, ataupun hal-hal lain yang nanti akan beliau ingin mengidentifikasinya secara langsung. Kenapa dinamakan Ngombe STMJ Bapak Ibu? Ngombenya sendiri itu ngobrol boys ilakes kepanjangannya. Itu merupakan satu program dialog. Bapak Wali Kota tidak ingin ada sekat antara beliau dengan warga masyarakat. Permasalahan beliau pengen mendengarkan secara langsung tanpa adanya saringan-saringan gitu. Kalau bapak-bapak menyampaikan secara normal kan Pak RW nyampaikan ke Pak Lurah gitu. WA ini iso-iso wis diedit karo Pak Lurah, oh mari ngono di forward yang Pak Camat gitu. Bu Camat kalau yang Blimbing. Bu Camat mari ngono di forward ke kabak pemerintahan, diedit maneh wisan gitu. Terus mari ngono kata-katanya wis dihalusi maneh karo Bu asisten gitu. Di forward ke saya kata-katanya wis suwapi ngono wisan. Terus tak forward lagi ke Pak Wali koyok-koyok wis beres ngono. Itu kalau jalur normal kan seperti itu, panjang dawa gitu ini. Nah, beliau tidak pengen asal Bapak senang seperti itu. Beliau pengen tahu secara langsung sehingga sekali lagi problematika warga Kota Malang diketahui, kemudian juga beliau juga bisa turun secara langsung melakukan pembenahan. Kemudian STMJ. STMJ ini walaupun saya yakin bapak-bapak ini biasanya penggemar STMJ-nya kan hanya kalau malam Jumat gitu. Untuk nambah-nambah energi ya Bu, katanya BRW nambah energi. Beliau selaku pengguna dan penikmat Bu. BRW ini.
STMJ ini senam tahes boys Jumat. Beliau juga ingin menggelorakan bagaimana warga Kota Malang itu bisa semakin sehat, umurnya panjang, dikaruniai kesehatan, bisa berkarya, beribadah semaksimal mungkin dengan kesehatan yang kita jaga bersama dengan senam tahes boys Jumat ini. Begitu digabung, makanya namanya pas sekali jadi ngombe STMJ itu tadi. STMJ ini juga Bapak Ibu tercermin dari angkanya BPS. Angka harapan hidup masyarakat Kota Malang itu paling tinggi Bapak Ibu di Jawa Timur. 77, sekian. Nah, nanti tak bukakan aplikasinya gitu. Jadi kebanggaan kalau warga Kota Malang itu angka AHH, angka harapan hidupnya itu paling tinggi. Artinya warga di Kota Malang ini tingkat kenyamanan, layak huninya bisa kita banggakan bersama. Tentunya itu juga atas peran serta dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu kalau ingin umur panjang segera urus KTP Kota Malang. Karena begitu punya KTP Kota Malang artinya angka harapan hidupnya ya lumayanlah nambah-nambah pirang wulan pirang tahun. Itu efek dari STMJ ini. Itu Bapak Wali Kota, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, rekan-rekan semua, kenapa agenda ngombe STMJ ini nantinya kita berharap bisa semakin intensif dan segala macam dinamika problematika warga masyarakat di seluruh pelosok Kota Malang bisa kita identifikasi dan solusi secara langsung. Demikian Bapak Wali Kota dan rekan-rekan. Selanjutnya kami juga menampung beberapa keluhan warga masyarakat baik yang tersampaikan lewat aplikasi karena sekarang era teknologi informasi, juga yang nanti jika Bapak Ibu RW ada permasalahan-permasalahan yang disampaikan. Meskipun tadi kita sambil senam sempat bisik-bisik itu ya beberapa permasalahan yang rasanya solusi-solusinya bukan tidak mungkin bisa segera kita berikan. Ngaten Bapak Ibu, rekan-rekan, dan selanjutnya ini kita dengarkan dulu masukan atau kita santunannya diserahkan dulu Pak Wid. Ini ya Pak Wali izin berkenan untuk santunan-santunan kita berikan dulu ya Pak Wid ininya. Baik, rekan-rekan dari protokol saya persilakan untuk agenda pertama kita penyerahan santunan sehingga bisa segera dirasakan oleh warga masyarakat yang berhak menerimanya. Silakan dari tim protokol untuk kondisikan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu bersama akan kita ikuti penyerahan simbolis manfaat program BPJS Ketenagakerjaan pada giat ngombe di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Penyerahan simbolis yang pertama, manfaat klaim jaminan kematian atau JKM diberikan kepada almarhumah Uminah, guru ngaji Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing yang meninggal pada tanggal 12 Maret 2024 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan ahli waris mendapatkan santunan senilai 42 juta rupiah. Selanjutnya manfaat klaim jaminan kematian atau JKM diberikan kepada almarhum Abdul Wahid, petugas Modin Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing yang meninggal pada tanggal 14 April 2024 sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ahli waris mendapatkan santunan senilai 42 juta rupiah. Klaim jaminan kematian selanjutnya diberikan kepada almarhumah Kuspriyanti, anggota Linmas Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing yang meninggal pada tanggal 3 April 2024 dan ahli waris mendapatkan santunan senilai 42 juta rupiah. Serta yang terakhir, klaim jaminan kematian atau JKM diberikan kepada almarhum Muhammad Mahmud Arif, Ketua RT 2 RW 11 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing yang meninggal pada tanggal 1 Juni 2024. Baik. Terima kasih dari akan Sugeng Tindak Pak Wid, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus pamit Bapak Ibu ada agenda lanjutan. Terima kasih penyerahan santunan sudah dilakukan Bapak Wali Kota, mudah-mudahan bagi
ahli warisnya ini bisa memberikan satu sumbangsih dan manfaat. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan untuk agenda ngombenya. STMJ-nya tadi kita sudah, STMJ pakai telur 1, 2 dan ditambah ada butiran ITB, isi tenaga baru. Baik, selanjutnya kaitannya dengan ikut displendid Bapak itu ada. Baik, untuk yang pertama mohon berkenan, ini ada Bapak Adnan dari RW 12 Rawuh. Monggo Pak Adnan, katuran bisa untuk disampaikan saran-sarannya kaitannya dengan problema yang Pak Adnan dari RW 12 ini temui. Dipersilakan Pak Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Adnan dari Kelurahan Kesatrian, tepatnya saya sebagai RW di Kampung 3D. Yang kami hormati pada Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM dan bapak-bapak lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Jadi begini Pak, karena kemarin sudah saya store sebenarnya pertanyaan biar takut nggak ingat. Di zaman ini Pak, Kota Malang itu sudah marah dengan apa ya? Ini kampung wisata, yaitu kampung wisata buatan yang ada termasuk di Kampung 3D. Selama ini Pak, yang saya lakukan itu dengan mengerjakan di tempat kami, melakukan perawatan atau inovasi dan lain-lainnya itu sebenarnya itu masih kurang Pak. Istilahnya dari pemerintah Kota Malang, saya berharap kedepannya bagaimana atau untuk bisa juga merangkul atau memberikan fasilitas membantu kepada saya sebagai kampung tematik di wilayah Kampung 3D, mewakili seluruh di Kota Malang Pak, karena di Kota Malang ini ada sekitar kalau nggak keliru 21 kampung tematik. Ini semua buatan Pak. Semua ini yang dilakukan oleh kami dengan rekan-rekan saya itu Pak, swadaya Pak, dari hasil yang diandalkan pun hasil dari tiket masuk. Itu pun tidak cukup Pak untuk merawatnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana atau sejauh mana pemerintah Kota Malang kedepannya untuk membantu dan memfasilitasi kampung-kampung yang sudah terbentuk wisata Pak? Karena di tempat kami sekarang ini saya tidak melakukan banyak untuk promosi Pak, tapi promosi melalui mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kota Malang atau fakultas-fakultas yang ada di Kota Malang Pak. Itu secara tidak langsung, dan secara langsung kita dipromosikan oleh Disporapar, Dinas Kota Malang gitu Pak. Jadi pertanyaan saya ya itu Pak, bagaimana ke depannya, karena yang masuk di tempat kami ini sekarang hanya 25% pengunjung lokal Pak, yang banyak itu dari mancanegara. Nah itu Pak, bagaimana cara untuk memfasilitasi dan membantu ke depannya untuk kampung-kampung semua yang ada di Kota Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adnan Pinara. Jadi Pak Adnan mewakili kampung tematik Kampung 3D. Kampung 3D ini bersebelahan dengan kampung warna-warni yang dihubungkan dengan jembatan kaca. Seberang jalannya ada Kampung Biru gitu juga ini. Kampung-kampung tematik ini merupakan salah satu konsep yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Malang untuk pemberdayaan warga masyarakat, tentunya dengan penataan-penataan infrastruktur yang sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Baik Pak Anan, terima kasih. Kami catat dulu, nanti kersane Bapak Wali Kota untuk memberikan arahan kepada kita semua. Kami lanjutkan kepada Pak Budi saking RW 3. Monggo Pak Budi, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pejabat wali kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Yang kami hormati Ibu Camat Blimbing yang paling tercantik di Kecamatan Blimbing. Memang cantik karena perempuan cantik. Beliaunya ini memang betul-betul boys Cilaket ini, sering ketemu saya. Berikutnya yang terhormat rekan-rekan kepala kelurahan yang ganteng-ganteng semua, kadang nggak ada Bu Lurah, Kecamatan Blimbing. Kemudian tidak kalah pentingnya, tidak mengurangi rasa hormat para bapak-bapak asisten, ibu-ibu asisten, dan para dekloner, bapak asisten terutama. Mohon izin Bapak Sekda, ini momen yang saya tunggu-tunggu Pak Sekda atau Pak Wali Kota, berkaitan dengan unek-unek saya selaku Ketua RW 3. Nama saya Budi Susilo Wibowo, sementara tinggal di RW 3 Kelurahan Ksatrian. Ini tidak dibatasi Bu ya, Paknya, 5 menit. Yang pertama, berdasarkan untuk memudahkan pencatatan angka-angka meteran air. Di sini saya sikapi biaya pemindahan meteran air dari tempat ke tempat lain. Maaf ini untuk yang membidangi, saya tidak menuduh kepala bidang membidangi, cukup tinggi. Kami ulang lagi, memindahkan meteran air dari tempat satu ke tempat lain biayanya cukup tinggi, bahkan sampai 500.000 ke atas. Padahal mindahnya cuma jaraknya tidak sampai 1 meter dari dalam rumah ke luar rumah. Kalau notabene kita lihat setting pemasangannya kayaknya lebih simpel ini karena cuma 1 meter. Tapi mohon maaf ini kenapa biayanya cukup tinggi sampai 500.000 ke atas. Kalau didapatkan dengan masyarakat kita yang notabene menengah ke bawah kayaknya cukup memberatkan. Mohon Bapak pejabat wali kota dibantu oleh jajarannya stakeholder yang menangani ini, apakah bisa dana ini bisa diturunkan, bahkan digratiskan. Nah, ini maunya kita, bahkan digratiskan. Ada program-program dari, saya nggak mau duduk ke stakeholder itu, digratiskan karena untuk memudahkan pencatat air, yang mana setiap pencatat air pasti diworo-woro ke warga untuk ini ada petugas air, tolong dibantu untuk mencatat terutama yang posisinya meteran ada di dalam rumah. Ini kita membantu ini, bukan anu malah, itu kita membantu petugas air. Itu yang pertama. Mohon kebijakan dari Bapak Wali Kota menyikapi hal ini. Mudah-mudahan dengan adanya unek-unek ini bisa terrealisasi. Yang kedua, masih 3 menit dulu, masih 3 menit, masih 2 menit lagi. Yang kedua tentang biaya balik nama sertifikat tanah atau SHM. Contoh ini teman saya sendiri, teman saya suami, teman saya istrinya. Suaminya meninggal akan dibalik nama atas nama istrinya, bukan orang lain. Dari suaminya si A ke istrinya ibu si A. Rumahnya luas bangunan kurang lebih, ya namanya juga kita masyarakat biasa, lebih dari 36 meter. Luas tanahnya 66 meter. Ini birokrasinya maaf sangat sulit sekali, bahkan biayanya sampai 20 juta ke atas untuk balik nama dari istrinya ke, dari suaminya ke istrinya. Apakah ini demikian birokrasinya atau memang ada kemudahan? Ini janda ya, janda dari suaminya kepada istrinya. Masih setengah menit Bu Camat, setengah menit lagi.
Demikian Bapak Wali Kota, 2 hal yang sampaikan. Ini unek-unek saya yang mana event ini memang saya tunggu-tunggu. Saya tunggu-tunggu betul. Saya akan menyampaikan aspirasi saya selaku warga, selaku ketua RW untuk memudahkan warga saya. Terima kasih, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Oh injih Pak Wali, mohon maaf tadi saya ada yang kelupaan, ada Babinsa, Babin Kamtipmas juga yang hadir, mitra-mitra Pak Kapolsek. Terima kasih Bapak. Berkenan untuk rawuh juga ini Pak Kapolsek di agenda ngombe STMJ kita, luar biasa. Artinya koordinasi Forkopimda di tingkat kota, kecamatan sampai ke bawah pun juga terjalin sinergis erat. Terima kasih sekali lagi. Apalagi setelah ini kita punya gawe besar ini Pak Kapolsek. Baik, kami lanjutkan. Pak Budi RW 3 sekarang dari ketua RW 2 ini di daftar saya ada Pak Mahfud Didik. Monggo dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Mahfud Didik Widoyoko, Ketua RW 02 Kelurahan Blimbing dan juga Ketua KIM Kelurahan Blimbing dan juga Ketua KLC dan di Karangberja juga kebetulan, dan di sini saya ada beberapa unek-unek khususnya di Kelurahan Blimbing. Yang terhormat Bapak Wali Kota, PJ Wali Kota, Bapak Sekda, Ibu Camat, Pak Lurah dan para OPD dan semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dengan adanya momen-momen seperti ini, karena ini sangat tersentuh sekali dengan apa yang sekarang kita langsung bertatap muka. Alhamdulillah Bawis Ulakes sekarang dipakai untuk Kota Malang, bahwa Blimbing Bawis Ulakes pertama kali pakai KIM Bawis Ulakes. Di sini akan saya sampaikan Bapak PJ Wali Kota, karena beberapa kali di Kelurahan Blimbing selalu mengusulkan apa yang terjadi di Stadion Blimbing. Ini sudah sampai Bapak Anton, Bapak Sutiaji, barangkali sampai sekarang ini dari Bapak PJ Wali Kota yang baru bisa untuk menanggapi atau memberikan solusi bagaimana Stadion Blimbing ini bisa berfungsi seperti semula, karena sangat-sangat dibutuhkan. Stadion di Blimbing ini tidak ada, karena sangat prihatin saya melihat generasi yang sekarang khususnya di Kelurahan Blimbing, anak-anak sekarang itu main bola di gang. Ini banyak keluhan dari warga, sampai ada yang kacanya pecah karena sepak bolanya anak-anak di gang-gang itu. Mohon nanti diperhatikan usulan dari Kelurahan Blimbing ini, karena Stadion Blimbing mulai dari Bapak Anton, Bapak Sutiaji sampai sekarang belum ada barangkali respon, tanggapan. Setiap kali kita musrengbang selalu mengusulkan Pak, selalu kita usulkan bagaimana solusinya untuk Stadion Blimbing ini. Dan terus ada tempat pembuangan sampah akhir di pojokan stadion. Ini juga sangat-sangat mengganggu, karena sering kita terjadi juga banjir di situ, kemacetan. Barangkali ada solusi nanti, ada pemindahan, karena juga di Blimbing ada lahan yang kiranya jauh dari warga, jauh juga dari keramaian lalu lintas. Ada tempat situ barangkali ada lahan punya Pemkot, bisa dipergunakan di dekat kurang lebih 100 meter dari Gereja Anugerah. Nah, barangkali itu nanti dari Bapak PJ Wali Kota, mohon kiranya bisa memberikan solusi, karena kami mengharapkan
Stadion Blimbing itu bisa dipergunakan dari Kelurahan Purwantoro juga karena berdekatan dari Kelurahan Purwodadi. Nah, nantinya barangkali bisa dipergunakan lagi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua RW 2 Mahfud Didik. Baik, kami catat, nanti saya minta bantuan BKAD dan DLH ini ya untuk jawab. Kemudian yang keempat saking Prof Isomudin, monggo Prof Katuran selaku Ketua RW 21. Monggo Bapak. Ini yang punya balik RW ini. Katuran Prof. Ya, minta maaf saya pakaian begini karena tadi tidak ada absen di situ. Jadi tidak bisa seragam seperti bapak-bapak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, Magister Manajemen yang saya hormati, dan seperangkat kota, Bapak Sekda, ada Bu Camat yang cantik karena camat saya Isomudin, sudah menjadi RW ini sudah tidak terhitung mulai tahun 2010 mungkin, karena selalu dipenggak mau mengundurkan diri sebagai RW, dipenggak, terutama adalah temannya Pak Wahyu, yaitu Ismu Joko, Pak Jogi, itu selalu menggak saya. Ya kalau tidak ada apa boleh buat. Sampai sekarang mungkin sudah 5 periode atau berapa. Saya ingin menyampaikan bahwa perumahan ini adalah perumahan di Kota Malang yang pertama, tetapi menyisakan problem. Problemnya katanya belum diserahkan ke kota. Loh, itu bertahun-tahun. Jadi itu merupakan problem yang sekarang CV-nya sudah meninggal, orangnya sudah wafat juga. Nah sekarang ini saya mau membangun apa, itu mesti persoalan. Yang pertama adalah taman. Taman itu di plakat pemerintah daerah, tetapi realitasnya tidak ada pembinaan, tidak ada pemeliharaan. Loh, itu pohonnya besar-besar. Kalau ketara angin bisa ngerubuhi orang lain. Itu gimana itu? Kalau itu dianggap hutan kota, mestinya dipelihara. Jadi kalau tidak, saya tebang, saya jual pohonnya itu. Ya. Yang kedua adalah sarana jalan. Jalan ini katanya kalau belum diserahkan tidak boleh dipelihara oleh pemerintah. Tapi nyatanya pada tahun 2015 mungkin zaman Pak Penny atau Pak Anton itu semuanya di hotmix. Sampai sekarang belum ada penyemiran kembali. Karena itu saya mohon kepada Bapak untuk, saya sudah membuat surat ya, proposal mana-mana yang di hotmix lagi. Saya kira itu 2 itu aja. Yang ketiga ya PKL. Perumahan kita ini dilihat dari depan itu enggak kelihatan perumahan, meskipun ada tulisannya besar. Nah, problemnya adalah PKL di situ. Nah, saya katakan sama Pak Heru, gimana Pak Heru menyelesaikan itu? Ada Bapak itu sesama dosen itu bagaimana menertibkan itu? Itu tiga saja itu. Saya kira terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Prof, matur sembah nuwun. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota. Saya dibisiki oleh beliau. Satu, beliau minta maaf yang belum kebagian kaos. Yang kedua, yang belum kebagian ini mau dibagikan oleh beliau kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Khusus yang belum kebagian loh Rek, sing wis kebagian ojo ndobel loh ya. Silakan Mas Adi sambil dibagikan kepada sahabat-sahabat kita ini yang tadi belum sempat kebagian kaosnya ini. Mohon dimaafkan. Tapi anu lo Prof, jolali tanda tangan lo Prof ya. Kuyon Prof. Baik, yang pertama pertanyaan dari Pak Adnan RW 2. Sekedap ini di saya ada 4. Bapak Ibu ada lagi yang mau disampaikan di luar 4 ini? Bonus 1 ya. Nah, baik, monggo. Monggo Bapak. Silakan. Katanya lebih baik ganjil daripada genap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak PJ Wali Kota Malang beserta seluruh jajaran, mulai dari dinas sampai dengan Pak Lurah, Bu Camat dan sebagainya. Pada kesempatan ini kami memperkenalkan diri, nama Ajumain, Ketua RW 21 Taman Sulfat Kelurahan Bondorejo. Sama 21-nya ini Pak. Di sini yang perlu kami tanyakan, tadi sebelum senam kami sudah ketemu sama Pak Sekda. Yang satu masalah kami di tempat kami adalah batas wilayah Bapak. Karena sejak tahun 2021 batas wilayah antara Bondorejo dan Pandanwangi sampai sekarang belum ada keputusan dari pemerintah daerah, yaitu yang jalan yang ada sebelah timur Puskesmas Kendal Kerep. Karena warga yang ada di timur jalan itu masih masuk wilayah RW 21. Kalau menurut istilah batas wilayah, masuk wilayah Pandanwangi. Karena waktu itu sejarahnya sebelum belakang tahap ketiga di BMB itu dibangun, di situ sudah muncul banyak rumah, sehingga warga terpaksa ngikut masuk di wilayah RW 21 Kelurahan Bondorejo. Nah ini kemarin sebelum ini tahun ini sejak tahun 2021 kasus ini sudah ditangani. Pada waktu itu Pak Asisten 1 Pak Mulyono Pak. Kita menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Nah pada waktu itu warga masyarakat di sana merasa keberatan kalau pindah ke Pandanwangi karena identitas. Karena harus ada KTP, STNK, kartu bank dan lain sebagainya, harus pindah semua. Oleh karena itu akan diberikan solusi dari pemerintah daerah. Kalau seandainya memang ditetapkan sebagai wilayah Pandanwangi, maka warga masyarakat mohon bantuannya untuk dipermudah di dalam memproses perubahan identitas, baik itu KTP maupun yang lain sebagainya. Sehingga nanti kalau misalkan, karena pada waktu itu ada pemberitahuan bahwa batas wilayah itu adalah batas alam, jalan atau sungai. Nah, padahal di sebelah timur jalan itu masih masuk wilayah Bondorejo. Nah kemarin sempat ada sedikit yang kurang pas. Karena apa? PBB-nya bayarnya ke Pandanwangi, penduduknya yang ngurusi Bondorejo. Nah ini kemarin itu ada, mohon ini nanti bisa segera kita tindak lanjuti. Kami tadi sudah dengan Pak Sek akan menyampaikan kronologis Pak G, karena sudah dilakukan rapat secara bertahap, mulai dari antar kelurahan dengan kecamatan dengan pihak pemerintah daerah sudah dilakukan, namun sampai sekarang belum ada. Ini saja Pak yang bisa kami sampaikan mengenai batas wilayah antara Bondorejo dan Pandanwangi. Kami sampaikan terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumain. Kita berikan aplaus nih kepada beliau.
Saya pernah bertugas meneruskan beliau ini setelah purna tugas yang ngurusi resek-resek Kota Malang ini Pak cuma ini. Baik, ada 5, kalau tambah 1 jadi genep lagi Bu. Nanti tambah 1 lagi, saya perlu ganjil soalnya Bu gitu. Harus ganjil Bu gitu. Kalau genep ini kurang bagus Bu. Saya yang ganjil Bu gitu. Makanya kalau mau nambah itu kalau 1 nambah 1 jadi 2 itu kurang bagus Bu. Jadi mending 3 sekalian. Baik, pertanyaan pertama yang Pak Adnan RW 12 dari Kampung 3D kaitannya dengan pembinaan kampung tematik. Saya minta bantuan sahabat saya ini Pak Bayaki, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk pembinaan kampung tematik, program ke depan, kesinambungan, utamanya kaitannya dengan Kampung 3D juga. Pak Be, silakan Pak Be. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penjabat Wali Kota dan seluruh warga RW 21 Keluar Purwantoro dan Bapak Ibu semuanya. Baik, mohon izin Bapak Wali Kota, kami akan menanggapi terkait dengan pembinaan kampung wisata tematik yang ada di Kota Malang yang tadi disampaikan oleh Pak Adnan. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2024 ini kampung wisata yang ada di Kota Malang ada 5 yang masuk 500 besar penilaian ADWI tahun 2024. Dari penilaian sebanyak 6.016 kampung seluruh Indonesia, kampung wisata yang ada di Malang masuk di 5 besar, di 500. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang antaranya adalah Kampung 3D, kemudian Kampung Warna-Warni, kemudian Kampung Gelentung, kemudian Kampung Polowijen, dan keripik tempe, sanan tempe. Itu masuk 500 besar dari 6.016 ADWI tahun 2024. Kemudian dari 500 besar masuk 300 besar Kampung Polowijen dan insya Allah mungkin Kampung Gelentung, GWS. Untuk itu memang menjadi perhatian khusus kita pemerintah Kota Malang untuk melakukan pembinaan terkait dengan kampung tematik karena mempunyai potensi pemberdayaan masyarakat yang luar biasa. Terkait dengan pertanyaan Pak Adnan, terima kasih Pak Adnan, kita sering berkomunikasi untuk terkait dengan pembinaan kampung tematik untuk pelaku-pelaku pariwisatanya, ini terus kita lakukan secara berkesinambungan dengan berkolaborasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah yang lain. Salah satu contoh, dulu teringat kita Pak Sekda, ada jembatan kaca yang retak. Itu langsung kita tanggapi dengan cepat dengan Pak Sekda langsung yang waktu itu memimpin rapat pada tanggal 31 Oktober tahun 2023. Ada di dalam file kami, itu reaksi cepat dari pemerintah Kota Malang dan karena langsung dipantau oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, langsung dibenahi oleh teman kita Pak Dandung dari DPU PR PKP. Kemudian terkait dengan pemberdayaannya, tentunya ke depan kita bersama-sama untuk melakukan pembinaan dengan perangkat daerah yang lain, dengan Diskupindak, dengan perangkat daerah yang lain, termasuk juga kampung tematik ini telah kita usahakan bersama-sama karena pemberdayaan, pembangunan, pembinaan itu tidak hanya satu sumber dari APBD saja, tapi kita coba untuk bersama-sama kita masukkan di dalam program CSR. Karena Kampung 3D, kemudian Kampung Biru, kemudian Kampung Warna-Warni, kalau tidak salah Bapak Wali Kota, Pak Sekda, ini masih ada ikatan perjanjian dengan Deko Fresh. Dengan Deko Fresh yang tinggal 1 kali lagi untuk Deko Fresh ini melakukan bantuan pengecatan. Dan itu sudah kami lakukan koordinasi langsung dengan Pak Adnan, kemudian dengan Deko Fresh, yang intinya jika masih membutuhkan, Deko Fresh ini masih akan memberikan diskon untuk pengecatan Pak Wali. Diskon pembelian cat untuk pengecatan.
katakan dari harganya butuh katakan 100 juta, Dekopres ini janji kepada kita kan masih ada ikatan PKS, perjanjian kerjasama untuk memberikan diskon terkait dengan pengadaan catnya. Tapi memang Bapak Wali Kota, yang menjadi permasalahan adalah pengecatannya ini butuh SDM atau butuh peralatan, karena rata-rata yang kampung di situ struktur bangunannya ini membutuhkan perhatian khusus. Itu mungkin Bapak Wali Kota, Pak Sekda dan Pak Adnan yang bisa kami sampaikan. Tentunya memang pembinaan kampung tematik terus kita lakukan secara berkesinambungan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayaki untuk Kampung 3D. Pastinya pembinaan kita terus berkelanjutan. Pak Adnan, nanti jangan lupa kalau terkait dengan pemberdayaan Pok Darwis, main-main ke kantornya Pak Bayaki. Jadi biar selalu dimasukkan juga untuk pengembangan Pok Darwis seperti ini, termasuk jika perlu ada pembenahan infrastruktur, mainnya ke Pak Dandung Pak di kantornya, itu di Jalan Bengkel sana. Kalau nanti Bapak nggak mau main ke sana, cukup ke saya saja Pak, juga bisa di kantor Balai Kota, tinggal saya yang manggil teman-teman nanti. Itu juga bisa nanti. Tapi sekali lagi, memang pembinaan seperti ini terus berkelanjutan Pak Adnan. Artinya nggak bisa sekali bangun selesai, karena pemberdayaan ini memang harus sekali lagi terus kita lakukan. Termasuk bagaimana kita bisa mengisi event-event nanti di sana Pak. Sehingga pada saat kita menyusun kalender event tahunan, agenda-agenda di kampung tematik ini juga bisa terisikan nanti di sana. Baik Pak Anan, terima kasih. Nanti kita akan diskusi-diskusi lebih teknis lagi. Selanjutnya yang dari Pak Budi RW 3, kaitannya dengan meteran, pindah meter sama ini nih, ngurus untuk peralihan BPHTB waris. Nah, artinya di sini saya minta bantuan ini sahabat-sahabat saya yang dari Perumda Tugu Tirta. Perumda Tugu Tirta? Oh iya, silakan. Oh kalau gitu sekalian ini Perumda Tugu Tirta dan Bapenda ini. Nah, cukup satu orang saja ini yang jawab ini kalau gitu. Oh yes, apa itu? Oh tukang ledeng. Monggo Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota Malang, Pak Sekda dan Bapak Ibu semua. Sebelumnya aplaus untuk warga Kecamatan Blimbing yang luar biasa. Karena pertanyaan-pertanyaannya aktual yang dialami oleh beliau-beliau, tidak ada settingan sama sekali. Karena tadi pagi Bu Camat bilang ke saya tidak ada pertanyaan untuk PDAM dan Bapenda. Ternyata ada. Berarti ini bukan settingan, Pak. Ya, atau sengaja ngeprank saya. Tidak ada bocoran. Terkait dengan pindah air, diatur dalam Peraturan Direksi nomor 2 tahun 2022, memang untuk pindah meter ada biaya 680.000 karena harus merubah instalasi, kemudian segel baru, lalu kita juga menggunakan pihak ketiga untuk memindah sesuai dengan HPS 680.000. Untuk yang tidak mampu, kita bisa membantu dengan cara mengangsur. Tapi misalkan nanti harus ada review atas biaya itu, akan coba kami lakukan. Kemudian terkait juga dengan meter air yang sekarang marak, ini mumpung kumpul semua sekecamatan. Saat ini kita menggunakan meter air yang sangat akurat, buatan Cina, bukan pecinan tapi Cina. Kalau yang meter yang biasa dulu
dihidupkan kecil itu meter tidak berputar. Yang sekarang netes saja berputar. Nah, karena meternya bagus, maka ini memancing pihak lain untuk mengambil. Jadi di tahun 2024 ini per bulan Juni sudah ada laporan kehilangan meter air itu sebanyak 121 meter. Tahun 2023 112, 1 tahun. Sekarang baru 6 bulan sudah 121. Senyampang dengan itu, langkah yang kami lakukan, kami meredesain box meter untuk pengamanan sehingga tidak bisa dibuka tutup lagi untuk yang pasang baru. Nah, untuk yang ada di masyarakat, kami mohon pada kesempatan ini bisa dilakukan pengamanan sendiri dengan cara digembok. Karena rata-rata yang hilang 80% adalah rumah-rumah di perumahan yang jarang penghuni, kemudian di ruko-ruko yang di tepi jalan. Jadi boxnya ada di luar, tidak digembok. Kemudian ada yang melihat, ternyata bisa dipertimbangkan, ditimbang maksudnya. Sehingga banyak case meter hilang. Jadi mohon dilakukan pengamanan, mohon bantuan Bapak-Bapak dan terutama Pak Lurah menyampaikan ke warga masing-masing. Sekaligus menjawab yang Bapenda, sesuai dengan Perda 4 tahun 2023, sebetulnya pemerintah Kota Malang sudah peduli wong cilik dengan cara menaikkan NPO PTKP, nilai perolehan objek kena pajak, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Jadi untuk yang hibah waris yang sebelumnya pengurangannya 300 juta, saat ini pengurangannya menjadi 400 juta. Sehingga kalau masyarakat menengah ke bawah, kalau tadi yang Pak Budi menyampaikan, ada warga tidak mampu menghibahkan, misalkan NJOP-nya 350 juta, dikurangi 400 juta dikali 5%, maka 0, Pak. Sehingga kami pastikan masyarakat menengah ke bawah pasti NJOP-nya 0, Pak. Karena di bawah 400 juta. Tapi kalau yang nilainya di atas 400 juta, misalkan NJOP-nya sampai 2 miliar, 3 miliar, tentu tidak mungkin orang tidak mampu NJOP rumahnya sampai miliaran. Untuk jual beli juga kemarin sudah izin Bapak Wali Kota, juga ada pengurangan NPO PTKP yang sebelumnya 60 juta untuk jual beli, saat ini pengurangnya 80 juta. Jadi sudah ada pengurangan-pengurangan, dan insya Allah di tahun 2025, jadi tahun depan, kemarin Pak PJ Wali Kota sudah ACC, tinggal tindak lanjut di tahun 2025. PBB yang di bawah 30.000 akan digratiskan. Jadi itu sebagai bentuk kepedulian terhadap wong cilik juga. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi. Jadi meskipun beliau satu rumah dengan Bu Camat, ini pun ternyata Pak Kai untuk bocoran pertanyaan Pak beliau. Satu kamar ya Bu. Baik, kami lanjutkan yang Pak Mahfud Didik, Ketua RW 2. Saya minta bantuan ini untuk X Stadion Blimbing, BKAD, dan kemudian TPS yang ada di sebelah stadion ini dari DLH. Rekan-rekan silakan Pak Subhan, Pak Rahman, mohon ini nanti jawabannya. Saya yakin sebenarnya kalau ditulis dalam makalah itu bisa 100 lembar Prof jawabannya ini, tapi singkat saja karena ini hari Jumat. Kan teman-teman saya ini banyak yang nanti Prof harus ngisi Jumat, belum menyiapkan materi khotbah Jumatnya ini, biar masih googling dulu biar ada kesempatan. Saya lihat juga tadi karena undangannya pagi,
banyak yang pagi itu habis berbuat belum sempat mandi juga itu Prof. Jadi nanti kita beri kesempatan ini. Termasuk Monggo, yang Pak nyampaikan Sopekan. Pak Sekda. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota, Pak Sekda, seluruh jajaran Pemkot dan juga warga Kecamatan Blimbing. Tentunya di bawah satu kamarnya Kepala Bapenda Pak ya. Kenapa nggak tahu, karena nggak pulang kayaknya begitu. Oke, mohon izin terkait dengan yang ditanyakan Pak Mahmud Didi untuk Stadion Blimbing dari RW 2 Blimbing ya. Memang ini sudah lama sekali itu persoalan ini ditanyakan warga, kemudian juga ada permintaan dari warga untuk dikembalikan fungsinya sebagai stadion atau sarana olahraga. Catatan di neraca aset di BKAD saat ini penggunanya adalah Dispora Pak. Jadi Dispora Par tetap itu sebagai sarana olahraga. Namun beberapa waktu yang lalu karena sesuatu hal dibutuhkan oleh Diskopindak sehingga dipinjam pakaikan sementara ke Diskopindak untuk pemanfaatannya. Dan dengan adanya persoalan yang terjadi di sana, yang tentunya semuanya sudah pada paham, insya Allah nanti juga akan kita kaji ulang untuk Stadion Blimbing ini difungsikan lagi sebagai sarana olahraga atau nanti diambil alih oleh pengelola dan difungsikan sebagai atau dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang sekiranya memang lebih urgent ini. Itu mungkin jawaban dari kami. Katanya Pak Sekda tadi tidak boleh lama-lama. Saya pun juga harus segera menjadi khotib Pak. Mohon izin Pak Wali ya. Nggak tahu khotib di mana. Kalau ngisi nanti ngisi dindingnya masjid Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Sopekan. Kami lanjutkan Pak Rahman. Selain jawab tentang TPS-nya Stadion Blimbing, nanti bisa sekalian memberikan penjelasan tentang hutan kota Sulfat. Saya yakin ini kan sebelah rumahnya Pak Rahman sendiri ini, jadi pasti udah menguasai, gak usah tak ceritani. Monggo, silakan Pak Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak PJ Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab sebagai warga juga Pak, karena di Balai RW ini saya juga dilahirkan karena ada gantangan burung juga di sini. Jadi pemrakarsa mulai dari awal, pengelolaannya Pak Sunawan pun juga sering ngobrolnya bersama kita. Kami tinggal di Taman Sulfat Bapak. Saya banyak Pak, urusan masalah batas wilayah itu juga termasuk korbannya juga. Jadi masalah RTH di depan juga termasuk beberapa kaitan yang memang harus kami jawab. Untuk menjawab pertanyaan pertama terkait prosesi pemindahan TPS ini, memang ada beberapa aspek secara teknis maupun secara sosial yang harus dikedepankan. Pak Sek tadi bilang kalau mau dijawab memang bisa sampai sore Pak, karena secara teknis memang secara juknis dan juklaknya keberadaan TPS ini memerlukan dimensi dan ukuran yang memang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Khusus untuk TPS ini sendiri ketersediaan lahannya paling tidak minimal 200 meter persegi. Kemudian ada beberapa aspek teknis di lainnya, adalah satu yang pertama ada akses jalan untuk pengangkutan, serta beberapa aspek-aspek sosial di mana perlu kami lakukan suatu studi kelayakan apabila TPS ini dipindahkan akan membawa dampak secara sosial kepada warga yang lainnya atau tidak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua terkait dengan masalah RTH, secara koordinasi sudah kami lakukan kepada BPKAD juga secara pengelolaan aset di SK Wali Kota nomor 139 tahun 2019 dan 126 tahun 2020 memang masih belum masuk di dalamnya, bahwasanya ini termasuk RTH. Jadi gonogininya cerita dulunya Bapak. Jadi di sini ini memang ada gontok-gontokan antara pihak developer dengan pemerintah kota, bahwasanya ini pun masih lokasinya masih lahan privat. Namun seiring dengan apa yang telah disampaikan pada warga, mohon arahan dan petunjuk pada Bapak PJ Wali Kota, apabila kami diperkenankan untuk melakukan suatu tindakan baik perempesan maupun pemotongan pohon di areal tersebut, kami akan segera lakukan.
Begitu juga dengan permohonan warga juga termasuk terkait dengan batas wilayah ya Pak Cuman batas wilayah, karena kebetulan kami juga korban daripada masuk kelurahan Bunurejo atau kelurahan Pandanwangi. Pak Lurah pada waktu itu yang menggaungi juga, berharap ini juga bisa segera terselesaikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak PJ Wali Kota, Bapak Sekda, Bu Asisten, mohon arahan dan tunjuk lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahman untuk perempesan. Pak Wali sudah BCI saya di WA sekarang juga tim perempesan untuk kirim pasukan ngerempesi di hutan kota Sulfat. Itu. Terima kasih Pak Wali sudah BCI saya, ini beliau dan dieksekusi lek sing iku gitu. Baik, kami lanjutkan ingkang saking Prof Isomudin tentang hutan kota Sulfat sampun. Untuk penyerahan PSU Pak Dandung mohon bantuan dijawab. Setelah itu untuk PKL Pak Heru ada bonus pertanyaan, siap-siap juga Pak Heru. Monggo Pak Dandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota, yang kami hormati Bapak Sekda, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, yang sangat-sangat kami hormati Bapak Ibu warga tokoh masyarakat di Kecamatan Blimbing, khususnya di Kelurahan Purwantoro yang hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf Pak, saya berdiri sudah diguyu teman-teman. Lainnya pakai kaos, saya pakai batik kayak mau kondangan. Mohon izin Bapak, ini nyambi dengan sekolah soalnya sekalian ini tadi. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua RW 21, perlu kami sampaikan bahwa secara prinsip untuk PSU ini wajib diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah Kota Malang. Dan juga ditegaskan bahwa selama PSU ini masih belum diserahkan kepada pemerintah Kota Malang, maka kewajiban pemeliharaan terhadap PSU ini mutlak menjadi kewenangan, menjadi kewajiban dari pihak pengembang. Lalu bagaimana kalau kondisinya tadi disampaikan bahwa perumahan ini perumahan yang awal, yang pengembangnya sudah tidak tahu keberadaannya mungkin atau sudah situ dan lain sebagainya. Tentunya ini masih tetap bisa dilakukan proses pengambil alihan oleh pemerintah Kota Malang. Namun demikian, yang perlu kami informasikan bahwa untuk peralihan ini diperlukan dokumen-dokumen, baik dokumen administratif maupun dokumen teknis. Salah satu hal yang penting di dalam penyerahan secara administratif, jadi kami informasikan untuk penyerahan PSU ini ada dua, penyerahan secara administratif dan penyerahan secara fisik. Untuk penyerahan secara administratif mutlak diperlukan adanya keterangan rencana kota, rencana tapak atau set plan. Karena dari dokumen set plan inilah diketahui PSU-nya itu bentuknya apa saja. Jadi sesuai dengan ketentuan ada standar minimal daripada PSU untuk kawasan perumahan dan permukiman seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk penyerahan secara fisik, selain harus adanya rencana tapak, juga mutlak harus ada dokumen yang kalau itu kaitannya dengan tanah berupa bukti kepemilikan atau sertifikat tanah. Karena sertifikat tanah ini akan menjadi acuan di dalam pencatatan di dalam aset pemerintah Kota Malang. Karena pada saat penyerahan atau peralihan PSU kepada pemerintah Kota Malang harus tercatat baik itu jenis PSU-nya, volumenya maupun
nilai dari PSU itu. Katakanlah kita ambil contoh seperti yang ada di lingkungan ini. Memang pada saat kita masuk tadi langsung disambut dengan jalan yang kurang baik loh Pak yang sana memang. Nah, kita ambil contoh saja. Kalau seperti jalan, kemudian seperti PJU, itu sudah jelas misalnya masuk PSU. Namun demikian fasilitas yang lain, katakanlah seperti balai RW ini, apakah masuk bagian dari PSU atau tidak? Kemudian mungkin ada fasilitas yang lain, katakanlah mungkin ada taman atau apapun. Nah, ini baru bisa diketahui dari rencana tapak yang merupakan dokumen pada saat pembangunan kawasan perumahan ini. Ini nanti yang akan kita carikan solusi bersama-sama. Kita juga akan cek di kantor sekiranya ada dokumen terkait dengan rencana tapak, karena harus jelas nanti, harus jelas PSU-nya apa saja yang harus diambil alih oleh pemerintah Kota Malang. Kalau tadi dikatakan sekitar tahun 2015 pernah dilakukan pengaspalan, artinya begini, bukan berarti pemerintah Kota Malang abai atau tidak mau memperhatikan terhadap PSU yang belum diserahkan oleh pengembang. Kalau ini kita lakukan, ya katakanlah kita mau nabrak-nabrak ketentuan bahwa itu harus diserahkan kepada pemerintah kota dulu. Ini nanti akan jadi fenomena yang kurang baik, khususnya terhadap pengembang. Pengembang nanti akhirnya menggampangkan. Jadi kalau istilah Jawa, mereka nanti akan cenderung tinggal gelanggang colong pelayu, artinya wis sakarepmu wis, toh ini juga bukan urusan saya, nanti bisa menjadi urusan dari pemerintah Kota Malang. Namun demikian kami sampaikan nanti kita akan bersama-sama mencari solusi terbaik, dalam arti pemerintah Kota Malang juga tidak menyalahi ketentuan yang berlaku, kemudian juga kebutuhan dan aspirasi daripada masyarakat bisa terpenuhi. Saya kira itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Dandung. Gitu Prof. Ini bisa jadi judul tesis dan disertasi Prof. Baik Pak Heru, PKL ditagih nih sama Prof ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak PJ Wali Kota Malang, Pak Sikda, dan semua perangkat daerah, secara khusus Prof. Isom. Kalau di kampus, Pak, debat terus Pak sama saya Pak. Nah, terima kasih. Mohon izin Bapak menyampaikan informasi terkait dengan PKL yang di depan. Beberapa waktu yang lalu kami melakukan pendataan Bapak. Ada satu lahan di taman itu diklaim milik perorangan. Ya, pemiliknya itu mengontrakkan ya Prof ya, dikontrakkan kepada pedagang. Nah, ini menjadi PR kita semua, dan dengan ngombe ini mohon izin nanti sinergi dengan perangkat daerah yang lain, Mas Rahman, Pak Gung, Rempresi juga kami akan melakukan pendataan ulang. Karena ini diklaim Pak, jadi satu sisi dari pihak Pak RW atau wilayah sini itu semuanya palsu. Tapi ada sebagian yang merasa memiliki. Kemarin beberapa waktu yang lalu dipanggil oleh penyidik, dia menunjukkan fotokopi Pak, fotokopi sertifikat Pak Prof. Nah ini dari pengembang salah satunya. Nah ini tapi kita nggak tahu telusurannya seperti apa. Tapi senyampang nanti ngombe ini mohon izin kami akan ngulangi dari awal dengan perangkat daerah yang lain, dengan Mas Rahman pada saat ngeremesi kita akan turunkan tim. Juga pada saat Nyun Sewu Bapak, terkait dengan yang pedagangnya, itu banyak dari pedagang dari RW 8 Bundul, dari Sebuku ya Pak ya, dari Sebuku.
Nah ini, ya nanti mohon izin kalau diperkenankan dari pihak Komdek juga membantu kami. Jadi kalau kucing-kucingan dengan PKL ini agak sulit kalau mereka tidak diarahkan kemana. Jadi mohon izin akan kita lakukan dari nol, mohon izin Pak PJ kita akan lakukan, diawali dengan pendataan, juga memastikan dari Nyun Sewu, kita juga recek semua terkait dengan pasum itu, apakah benar pasum semuanya atau sebagian milik perorangan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, Prof. Nanti kita diskusi terkait dengan hasil pendataan kami yang kami lakukan dimulai dari hari Senin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heru. Berarti FGD-nya mau dilanjut di kampus ya sama Prof Isom ya. Baik, untuk Pak Jumain langsung kami jawab Pak. Sudah teragendakan pembahasan kami minggu depan ini dengan bagian pemerintahan Kelurahan Bundul, Kelurahan Pandanwangi untuk ngefikskan batas wilayah kelurahan, Prof. Karena adanya perubahan bentang alam ini Pak Jumain. Baik, akan segera kita tindak lanjuti dan eksekusi. Demikian Bapak Wali Kota, problema-problema kita untuk yang bisa dieksekusi secara langsung oleh perangkat daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan arahan Bapak. Selanjutnya mohon evaluasi, saran solusi, pastinya bagaimana Kota Malang ini semakin bois ilagus. Katuran Bapak. Ya. Biar nggak kelihatan ada sekat, jadi saya biar di depan supaya enak nanti ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang. Ya, terima kasih Bapak sekalian terhormat, terutama kepada penanya-penanya dan warga dari Kelurahan Purwantoro, ya, Purwantoro, dan saya banyak kenal dengan orang-orang sini dan terima kasih tadi ada masukan-masukannya. Ya Bapak sekalian saya hormati, mungkin agak sedikit cepat-cepat ya karena saya ada agenda lain, tapi terima kasih tadi beberapa pertanyaan dan dijawab oleh UPD karena pada hari ini kita selalu program UMB ini saya mewajibkan kepala UPD-nya untuk hadir supaya nanti akan bisa menanggapi dan merespon dan saya nanti akan mengarahkan. Mungkin langsung saja untuk program UMB pada hari ini ada beberapa yang menjadi pertanyaan dan tentunya pertanyaan ini juga menjadi PR kita yang harus segera kita selesaikan. Pertama ini mungkin kita akan lanjut terkait dengan Kampung 3D. Matur nuwun Pak Adnan. Jadi ini memang kebetulan Pak di Kopres sudah ke saya. Pak Stephen ya. Kebetulan saya juga kenal dan saya dah berbanyak berkoordinasi. Pak Stephen siap. Ya memang salah satunya dia apa yang disampaikan oleh Pak Bayaki karena memang cat siap, nanti bagaimana untuk pengecatannya karena memang butuh tidak sembarang asal ngecat kan gitu. Dan tentu apalagi ada PKS ya, tadi udah ditantangani Pak Stephen juga oke siap. Kalau nggak salah Pak Adnan juga pernah ketemu Pak Stephen ya kalau nggak salah ya. Dan kemarin beberapa waktu lalu ketemu saya dan siap, nanti kita akan fasilitasi bagaimana nanti pembiayaan yang lain dalam PKS tersebut. Tadi sudah ada beberapa skema ya dari Pak Kadis Porapar itu sudah nanti selain nanti ada CSR juga nanti akan ada beberapa sumber-sumber pembiayaan. Kami memang sangat mendukung sekali apalagi beberapa kampung tematik yang ada di Kota Malang ini menjadi destinasi orang-orang yang akan datang ke Kota Malang. Karena memang destinasi di Kota Malang kan berbeda ya dengan yang ada di luar. Jadi ini merupakan satu kesatuan antara destinasi wisata yang ada di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Salah satunya melengkapi destinasi wisata yang ada di Kota Malang adalah destinasi wisata buatan. Untuk itulah kami akan support dan mendukung karena ini menjadi satu kesatuan destinasi wisata yang ada di Malang Raya. Matur nuwun tadi sudah dijawab oleh Pak Kadis, ya tolong nanti Pak Sek tadi juga nyampaikan terus main-main kepada Pak Bayaki ya supaya ini karena Pak Bayaki ini banyak yang dipikir karena tahun depan ini akan ada Porprov 2025 dan kebetulan Kota Malang jadi tuan rumah. Tapi seiring dengan hal tersebut, Porprov ini tidak hanya sekedar olahraga. Saya meminta kepada KONI jadi sport tourism.
Ya, jadi nanti mereka bertanding di Kota Malang sambil berwisata. Jadi nanti akan seiring sejalan dan kebetulan leading sektornya sama-sama di Pak Bayaki. Dan mudah-mudahan nanti ini akan bisa berjalan. Gitu ya Pak Bayaki ya. Kemudian untuk Pak Budi ini terkait dengan harga dan lain-lain tadi kebetulan nih Pak Kepala Bapenda juga PLH Direktur Utama Tugu Tirta ya. Jadi tadi sudah disampaikan skemanya, saya pikir nanti ada beberapa yang harus ada perlakuan khusus. Saya pikir nanti Pak Kepala Bapenda dan PLH Dirut Tugu Tirta juga akan memberikan satu. Karena memang kita ada beberapa skema untuk bisa memberikan satu diskon ya Pak ya. Tapi pada saat momen-momen tertentu. Nah mudah-mudahan kebijakannya Pak Kepala Bapenda ini bisa, nah nanti akan beberapa kita akan berikan. Termasuk juga kita memang ini peduli wong cilik. Tadi disampaikan ada regulasi yang mengikat kita tidak akan bisa memberikan nilai yang leluasa. Karena kalau kita berikan, nanti pemeriksa ini akan menyalahkan kita. Apa dasarnya? Kalau ada dasar oke, tapi kalau nggak ada dasar tetap yang disalahkan kita. Padahal kita ingin membantu, tapi kita terikat dengan aturan, mau tidak mau kita mengikuti. Tetapi saya yakin nih Pak Kepala Bapenda ini pintar membijaki, mudah-mudahan nanti ada beberapa solusi ya Pak Kaban ya. Kemudian yang selanjutnya Pak Mahfud Didik lahan stadion. Saya memang sepakat Pak Mahfud Didik, saya akan melihat sendiri bagaimana situasi dari stadion. Memang untuk pembinaan sendiri itu nggak layak, ya. Tidak akan mungkin akan digunakan oleh pindahan pedagang menuju ke sana. Karena mau melihat saja, saya ini gimana mau dipakai untuk pedagang. Nah itulah kami sudah berkoordinasi dan kami sudah ketemu dengan pihak dari Pak Kingnya sudah ketemu, dan saya bukan ngancam, tapi saya beri penekanan pada ini. Ini kalau tidak, saya kasih batas waktu. Ini apabila tidak diselesaikan ya sudah, kita ambil solusi karena pemerintah Kota Malang bisa mengambil suatu keputusan untuk bisa memberhentikan. Tetapi ini mereka minta waktu tuh mikir, tapi saya juga minta jangan lama-lama kan begitu. Karena pedagang, masyarakat itu sudah menunggu dan sudah lama sekali ini kan, apalagi sudah 2 wali kota kan begitu ya. Saya bisa mengambil satu eksekusi, tetapi saya tetap akan mempertimbangkan karena mereka punya satu alasan. Nah, alasan itu apabila alasan ini kita berikan tidak ada satu keputusan, mau tidak mau kita akan ambil lalu kita akan putuskan, kita akan perpanjang. Apabila tidak perpanjang berarti stadion kita akan kembalikan. Ya, itu segera. Nah, tetapi karena waktu saya sebagai PJ Wali Kota Malang kan waktunya kan ada kuotanya, ini mepet kan begitu ya, tetapi ada tahapan yang sudah saya lakukan, mudah-mudahan mumpung saya masih ini bisa kita selesaikan. Apabila tidak selesai, tapi sudah ada proses yang saya lakukan. Insya Allah lah ini ada solusi. Saya sudah mengumpulkan semua data-data yang sudah ada, salah satunya nanti bagaimana dengan pembuatan stadion. Dan nanti stadion karena ini adalah leading sektornya itu ada di Disporapar juga ya, sekarang pematannya ada di Disperindak, itu kan sifatnya sementara. Tapi saya yakin yang apabila selesai nanti monggo nanti bisa dimanfaatkan ya. Setelah itu kemudian TPS tadi juga nanti tolong tetap ya Pak Kadiselha ya, karena kan dekat Pak Lurah. Pak Lurah memang agak terganggu ya itu ya. Itu berapa meter dari kantor kelurahan? Depan persis ya. Lah dulu pas duluan mana antara TPS dengan kelurah, kantor lurah? Oh dulu TPS, nah, berarti yang harus pindah kantor lurahnya ya berarti. Ya, jadi duluan TPS ya berarti ya. Nah, ya ini ya sudah ya, salah lurahnya. Ya wes, ini jadi pertimbangan jadi matur nuwun. Saya juga baru tahu, nggak tahunya duluan TPS-nya daripada kantor lurahnya. Ya udah, karena memang pertimbangan terkait dengan lokasi TPS ada pertimbangan teknis dan non teknis. Saya harapkan nanti ini bisa selesai ya. Nanti kita dulu bersama aja. Nanti kira-kira kalau memang TPS-nya pindah harus ada alternatif ya, alternatif lokasi. Dan alternatif lokasi ini pun juga harus mempertimbangkan. Jangan sampai TPS-nya pindah lagi, nggak taunya yang di sana setelah berkembang yang disalahkan TPS mana kan begitu. Rasa-rasa jadi kambing hitam terus di TPS ini. Tetapi apa ya, ini memang perkembangan kota, mau tidak mau kita harus mempertimbangkan karena memang lokasi TPS ini tidak bisa
serta-merta kita kita tempatkan di sana, banyak pertimbangan-pertimbangan khusus. Tidak hanya di sini aja yang protes terkait TPS, banyak ya, tetapi ini menjadi evaluasi, kira-kira nanti kita selain menerapkan terkait dengan TPS itu nanti jadi tempat pemilihan sementara, mungkin akan ada satu teknis ya, bagaimana nanti TPS ini kalau dari bau dan lain-lain tidak mengganggu, mungkin ada treatment khusus ya. Nah itu juga kita akan coba selain kita memindah. Mudah-mudahan nanti juga bisa ada solusi ya Pak Kadis ya. Nanti dikoordinasikan Pak Kadis. Kemudian yang selanjutnya Prof. Semutin tadi disampaikan sudah yang terkait dengan bagaimana untuk PSU ya. Kemudian juga bagaimana nanti penanganan terkait dengan PKL tadi disampaikan. Kami memang ini Prof, dilema sekali karena pada saat awal dulu bagaimana PSU, bagaimana tanggung jawab pengembang untuk bisa memberikan satu fasilitas penunjang untuk warga, itu kadangkala karena tiap tahun menuju ke sini yang namanya regulasi ini berubah-berubah. Akhirnya dulu yang namanya set plan tidak sedetail seperti saat ini ya. Tapi karena dulu umum belum ada aturannya, mereka membuat set plan ya sesuai dengan itu. Tapi dalam perjalanan akhirnya set plan yang sifatnya makro akan menjadi masalah, timbul masalah di saat-saat sekarang. Nah ini PR-nya Pak Kadis PU ini bagaimana bisa mengamankan ya, dan ini juga untuk kepentingan warga dan juga terkait dengan aset. Saat ini banyak beberapa hal ya, ini timbul masalah karena memang regulasi yang lama itu tidak menggabungkan regulasi yang baru. Dulu buat set plan umum sekali. Anggap aja mungkin 60-40% ya sudah PSU-nya di sini, tetapi pada saat penyerahan kita kan harus detail karena akan menjadi aset kita. Kita tidak akan mau terima dan diberikan oleh pengembang asal, harus jelas. Nanti nggak tahunya setelah diberikan tanahnya orang lain belum menjadi belum dibeli atau diapa, hanya di kapling toh. Dulu kan begitu, tidak akan melihat iki WS opo di anu aja di set plan-nya aja di plotting. Nah, salah jalan ke sini tuh bisa jadi masalah. Nah, itulah ini tidak terjadi di Kota Malang saja ya. Kami di Kabupaten Malang juga seperti itu dan juga banyak beberapa kabupaten kota yang punya masalah seperti itu. Tapi saya yakin tadi Pak Kadis PU ada beberapa tahapan yang akan bisa diselesaikan. Termasuk jalan nanti tadi bisa dengan pemeliharaan lah yang incidental nanti bisa diselesaikan lah ya. Saya sudah langsung minta Pak Kadis PU diselesaikan untuk akan bisa jalannya biar kelihatan baik kan gitu. Karena tadi dulu pada saat yang lama masih Pak Sek ini masih Kadis Permukiman, akhirnya di jalan ini bisa diselesaikan. Nah ini nanti masa Pak Kadis sekarang nggak bisa diselesaikan. Itu Pak bisa langsung diselesaikan ya. Termasuk RTH tadi ya. Tadi saya sudah minta Pak Sekda itu bisa langsung diselesaikan, bisa untuk rempesan aja boleh kok, nanti akan bisa. Monggo langsung diselesaikan aja. Itu Pak Prof ya. Kemudian yang tadi batas wilayah ini mantan senior dari Kota Malang ya, tentunya tahulah regulasi yang memang saat ini Pak Jumain, tadi Pak Sek juga ada nyampaikan nanti ada proses-proses selanjutnya karena memang batas wilayah ini sedikit sensi, tetapi kita punya ada dasar, punya ada regulasi yang akan kita tetapkan sebagai acuan untuk bisa kita mencari satu solusi. Saya kira itu ya Bapak sekalian, saya terima kasih dan ini tentu menjadi bahan masukan kami dari pemerintah Kota Malang. Mudah-mudahan saya ingin bertemu langsung dengan Bapak sekalian karena saya ingin ada beberapa tahapan penyelesaian tidak ngambang ya. Dengan saya datang ke sini saya langsung perintah kepada kepala dinasnya dan disaksikan oleh semua masyarakat dari Kelurahan Purwantoro ini bisa memberikan satu keyakinan bahwa yang akan menjadi masalah itu bisa terselesaikan. Tidak ada prosedur yang tadi sama oleh Pak Sek, kepala dinasnya dulu lain-lain akhirnya ke saya pikir udah selesai. Nah ini kan dengan begini saya akan bisa mencari solusi dan ini dapat kita pertanggungjawabkan karena apabila dalam ngombe ini saya sudah memberikan perintah kepala dinas belum ada tindak lanjutnya, nah ini dicatat. Pak Kadis Kominfo yang menjadi leading sektor di sini semua mencatat, semua ini ada berita acaranya agar saya akan mengetahui bagaimana progres yang sudah dilakukan oleh kepala dinas agar
keinginan dari Bapak sekalian bisa langsung kita selesaikan dan bisa diterima sesuai dengan keinginan Ibu Bapak sekalian. Saya kira demikian, matur nuwun. Nah, nanti kita akan ada ngombe lagi. Kami yakin Bapak sekalian dengan adanya ngombe ini bisa memberikan sesuatu masukan kepada pemerintah Kota Malang. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang. Ya, matur nuwun.